Halo warga intelektual sekalian, beberapa hari yang lalu lagi viral di media sosial di mana ada seorang remaja membunuh 3 orang remaja di Madrid. Dan ketika dia membunuh menggunakan pisau, dia meneriakkan nama Tuhannya yaitu Allahu Akbar. Wow, luar biasa. Dan berita ini tidak viral di Konoha. Kenapa tidak viral di Konoha? Apa alasannya? Apakah karena seiman gitu? Apakah ini aib gitu? Ya kalau seiman, seagama, oh ini aib, nggak usah disebarkan, nggak usah diperpanjang gitu ya, nggak usah digede-gedein gitu, ditutupi gitu ya. Saya melihat video ini nggak viral gitu ya, atau kejadian ini nggak viral di Konoha. Nah, ya jadi pertanyaan, kenapa tidak viral di Konoha? Apa karena seiman atau tidak? Apakah ini ada hubungannya dengan agama atau tidak? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, setiap ada kejadian seperti ini, ya biasanya warga Konoha akan mengelak. Oh, itu kan bukan telolit. Oh, itu kan mengatasnamakan agama. Mereka itu menunggangi agama. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah kejadian seperti ini ya, orang yang membunuh atas dasar agama, meneriakkan nama Tuhannya, Allahu Akbar. Apakah ini berdasarkan ditunggangi atau tidak? Apakah ini ada hubungannya dengan agama atau tidak? Apakah ada hubungannya dengan dalil-dalil atau tidak? Apakah ada hubungannya dengan kitab suci atau tidak? Kalau misalnya dia mengatakan, oh nggak ada hubungannya dengan kitab suci, tapi kenapa ada ayatnya? Kenapa ada ayatnya membunuh kafir gitu? Kenapa ada ayatnya? Nah, ini yang jadi permasalahan. Tapi disclaimer saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya tuh kadang kesel banget ya bagi teman-teman muslim yang ada di Konoha. Kalau saya bahas seperti ini nih, saya seakan-akan memojokkan agama tertentu. Enggak, saya menyadarkan Anda gitu. Biar tidak ada kalimat yang mengatakan, jangan salahin agamanya dong, ya salahin orangnya. Nah, gimana kita mau nyalahin orangnya kalau ada ayat-ayatnya? Itu kan yang jadi permasalahan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang salah? Orangnya, agamanya, ayatnya, atau netizennya yang salah? Jadi kalau boleh jujur ya guys ya, Indonesia itu adalah salah satu negara yang paling munafik di dunia. Hipokrit. Saya tidak sedang menjelek-jelekkan orang Indonesia di sini ya. Saya ada datanya, ada sumbernya. Berdasarkan buku Manusia Indonesia yang ditulis oleh Pak Mokhtar Lubis. Jadi kalau mau marah, marah sama Pak Mokhtar Lubis, jangan marah ke saya. Pak Mokhtar Lubis mengatakan bahwa ciri-ciri orang Indonesia itu adalah hipokrit, munafik, lain di mulut, lain di bibir, lain pula yang dilaksanakan. Jadi karena kita hipokrit, karena kita tidak jujur, karena kita terbiasa munafik, maka kita tidak terbiasa mengungkapkan apa adanya. Rata-rata orang Indonesia itu seperti itu guys. Tidak semuanya tapi ya, mohon maaf ya, disclaimer on ya, nggak semuanya. Nggak semuanya orang Indonesia itu bisa berkata jujur, nggak bisa semuanya ya. Rata-rata ya kurang lebih 70-80% orang Indonesia terbiasa berbohong guys. Cuman 20%-nya doang yang jujur ya, belak-belakan. Makanya orang yang jujur ya, orang yang belak-belakan itu selalu dimusuhi. Karena apa? Karena mereka ini dianggap ancaman gitu. Aku tuh dianggap ancaman guys. Makanya saya sering diancam gitu ya, diteror gitu. Kenapa? Karena saya ngomong belak-belakan, jujur apa adanya. Kenapa saya harus jujur belak-belakan gitu? Kenapa saya mempertaruhkan nyawa saya gitu? Jadi dalam hal ini saya mempertaruhkan nyawa saya gitu. Kenapa? Alasannya itu kalau kita tidak jujur, kalau kita tidak belak-belakan itu, maka kita akan bisa menjadi negara maju guys. Negara maju itu negara yang belak-belakan, negara yang jujur. Contoh misalnya Belanda. Belanda itu belak-belakan guys. Belanda itu salah satu negara paling jujur. Kenapa mereka jujur? Ya, karena mereka nggak mau bermuka dua gitu, lain di mulut, lain di hati, nggak seperti Konoha gitu. Ya, negara-negara maju itu rata-rata negara jujur guys. Mereka bisa menjadi negara maju karena mereka jujur. Kalau mereka nggak jujur, mereka tidak akan bisa menjadi negara maju, nggak bakal bisa dipercaya oleh orang lain. Gimana investor mau percaya dengan negara kita kalau kita ngebohong terus ya kan, jujur nggak bisa dipercaya gitu ya kan. Gimana kita mau menjadi negara maju coba? Apakah hubungannya masalah kejujuran ini, masalah hipokrit ini, masalah kemunafikan ini dengan kejadian yang ada di Madrid? Jadi gini guys,
Jadi kalau ada kejadian seperti ini, maka warga Konoha akan mengatakan, "Jangan salahkan agamanya dong, salahin orangnya." Itu para telolit itu menunggangi agama. Wong ada dalilnya kok ya. Ada tuh ya, saya sering, share di, video saya. Ada 5 ayat-ayat kitab suci yang digunakan oleh telolit. Nah yang jadi pertanyaan, kalau kita menyalahkan telolitnya, mohon maaf ya sengaja saya plesetin ya biar tidak kena ban sama YouTube. Kalau kita menyalahkan telolitnya, lalu kenapa mereka berpeluang gitu ngambil dalil-dalil dari kitab suci? Apakah kitab sucinya salah? Silahkan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkannya. Kalau saya menyimpulkan, saya berpihak. Jadi di video ini saya tidak mau berpihak ya. Kalau saya menyimpulkan itu berarti saya mendoktrin. Kalau saya mendoktrin, mendogma, apa bedanya saya dengan pemuka agama yang ada di Konoha yang berkoar-koar itu ya kan? Yang teriak-teriak mengatakan bahwa dia yang paling benar gitu, aliran yang paling benar. Apa bedanya kan? Apa bedanya kita kaum intelektual dengan mereka? Nggak ada bedanya. Jadi silahkan simpulkan sendiri. Masalahnya ada ayat-ayat guys, ayat-ayat yang membenci, kafir gitu ya, membunuh dan lain sebagainya. Ada ayat-ayatnya. Ya kalau misalnya mengatakan mana dalilnya, Anda punya HP kan, coba ketik aja ayat-ayat kitab suci agama mayoritas di Konoha yang digunakan oleh telolit. Muncul tuh di Google tuh banyak tuh ya. Ya jadi jangan kura-kura dalam perahu lah ya, pura-pura tidak tahu. Jangan kura-kura dalam perahu. Kenapa saya berani belak-belakan bongkar ini? Kenapa? Ini sebenarnya kan jarang dibahas sama konten kreator. Nggak ada untungnya kalau mereka bahas. Lebih baik mereka bikin konten orang gila gitu, prank orang gila. Yang kemudian prank nggak jelas-jelas gitu ya. Seperti misalnya di Konoha kan banyak tuh prank yang nggak jelas, nggak bermanfaat. Ya, nggak bermanfaat bagi kemajuan suatu bangsa. Kenapa saya bahas ini? Karena ini mempengaruhi kemajuan bangsa kita, guys. Kalau kita nggak bahas ini, kita nggak bakal bisa menjadi negara maju. Kan kita kan punya goal untuk menjadi negara maju kan. Konoha 2020, 2045 emas gitu. Ya kan kalau kita tidak mau menjadi negara maju, ya udah dihapus aja itu. Konoha 2045 emas itu. Ya diganti aja jadi Konoha 2045 cemas, ya kan? Ini mempengaruhi kemajuan bangsa kita, guys. Kalau di Konoha itu banyak telolit, banyak yang mabuk agama, banyak yang berlebihan dalam beragama, banyak yang radikal, maka investor akan takut masuk ke Konoha. Kenapa? Karena takutnya nanti terjadi nanti masalah-masalah. Kan di Konoha itu banyak orang yang mabuk agama, telolit, ya. Banyak ormas-ormas yang radikal misalnya. Nanti mereka akan ngamuk gitu ya karena kita kafir. Ya udahlah, jangan masuk ke Konoha lah. Kan kita kafir. Nanti kita dikafirin ya. Nanti kita dibunuh kan ada tuh ya orang-orang yang membunuh kafir. Itu guys. Cuman ya kita warga Konoha yang IQ-nya setara gorila nggak bisa gitu ya berpikir sejauh itu nggak bisa. Kita cuma berpikirnya itu cuman aduh dangkal banget ya pemikirannya. Dangkal banget. Kalau saya ngomong seperti ini nanti Anda yang berpikir bahwa saya menjalankan agama Anda. Enggak. Saya nggak menjalankan agama. Tapi mari kita berpikir rasional gitu. Come on ya. Mari kita berpikir logis. Nggak bisa kita menjalani negara maju kalau berpikirnya itu cuman dangkal gitu ya. Nggak berpikir jauh. Harus berpikir jauh dong ya. Harus berkesadaran ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, justru ayat-ayat kitab suci dalam agama mayoritas di Konoha itu memberikan peluang bagi orang-orang seperti ini, orang-orang yang melakukan kejahatan seperti yang ada di Madrid ini, seperti telolit-telolit yang ada di Konoha. Kalau misalnya ada yang mengatakan jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya, kan ada peluangnya tuh, ada dikasih peluang gitu, ya kan? Jadi orang yang memberikan peluang sama yang mendapatkan peluang sama-sama bersalah. Orang yang memberikan peluang nih, ibaratkan misalnya nih ya, ayat-ayat kitab suci itu ibaratkanlah misalnya orang misalnya, dia memberikan peluang gitu, peluang kejahatan. Dan ada orang jahat nih, ya berarti sama, ya ibaratnya gini guys, pengedar sama yang mengedarkan itu kan sama-sama melakukan kejahatan. Jadi cuman kita warga Konoha nggak pernah jujur gitu. Kita tuh selalu menutupi, oh bukan agamanya yang salah. Oh bukan agamanya yang salah, orangnya yang salah. Iya saya mengakui bahwa nggak semua ya ayat-ayat kebencian di agama mayoritas di Konoha itu nggak semua ya ada ayat-ayat kebencian, tapi ada juga yang baik ya. Cuman permasalahannya manusia itu kan selalu mencari peluang gitu, selalu mencari celah. Jadi ada nih orang jahat nih ya, orang jahat mencari ayat-ayat
kebencian misalnya. Biasanya kan kalau orang jahat jadi pemuka agama itu dia akan mencari ayat-ayat kebencian untuk melampiaskan kebencian-kebenciannya. Nah, kalau ada orang jahat ya menggunakan dalil agama, maka secara tidak langsung agama itu memberikan peluang. Kalau misalnya nih ya, katakanlah misalnya di agama lain kita bandingkan agama Buddha misalnya, bukan berarti saya nyuruh yang untuk beragama Buddha ya. Kalau kita bandingkan agama Buddha misalnya, nggak ada tuh dalam agama Buddha peluang untuk membunuh membunuh kafir misalnya, nggak ada peluangnya. Kalau kita bandingkan dengan contoh misalnya kita bandingkan dengan agama Sunda Wiwitan misalnya. Agama Sunda itu kan kitab sucinya itu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Apakah di situ ada peluang untuk menjahati orang lain? Nggak ada. Nggak ada. Justru ya kalau boleh jujur ya, justru ayat-ayat kitab suci ini digunakan ya. Dan ini yang bikin kita nggak maju guys. Kalau boleh jujur ya. Karena ada ayat-ayat yang multitafsir ya. Ayat yang multitafsir ini kan yang bikin berantem ya. Ya, si A mengatakan, oh kita yang paling benar, kita yang menafsirkan paling benar. Si B mengatakan, oh kita yang paling benar. Ya, si C, oh kita yang paling benar. Ribut tuh ya, antar aliran ribut, antar pengajian ribut, kotok-kotokan gitu. Gak ada akhirnya. Sehingga apa? Sehingga ya nggak maju, gimana mau maju orang ribut gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh ini karena pihak ketiga, oh karena Zionis, karena Amerika, karena Illuminati, karena elit global. Ya masalahnya kan kalau misalnya mereka mengadu domba, kenapa mereka punya peluang gitu? Kan peluangnya kan di kitab suci kita, ya kan? Kitab suci kita, Orka Konoha itu yang bermasalah, ya. Buku manualnya bermasalah, mudah dipelintir-pelintir gitu, mudah dimultitafsir gitu, mudah ditafsirkan oleh telolet gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, silakan simpulkan sendiri ya. Apakah ayatnya yang bermasalah atau orang yang bermasalah? Silakan simpulkan sendiri. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh bukan agama yang bermasalah, bukan ayatnya yang bermasalah, bukan ya kitab yang bermasalah, tapi kan memberikan peluang gitu. Iya kan? Kalau boleh jujur, marilah kita berpikir jujur ya. Jangan hipokrit gitu. Kalau Konoha itu kan hipokrit ya, munafik. Kalau nggak jujur ya, kita tidak akan ada perubahan-perubahan. Kita tidak akan meninggalkan ayat-ayat seperti ini. Harusnya kan ayat seperti ini kan ditinggalkan ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Saya tuh ya malas berurusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik guys. Ya. Sedikit saja kita kritik, maka mereka akan kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Lalu bagaimana dengan Konoha? Apa yang perlu kita ambil hikmah daripada kejadian ini, kejadian yang ada di Madrid ini ya? Orang yang meneriakkan nama Tuhannya, Allahu Akbar, sambil membunuh gitu. Apa yang kita ambil? Jadi gini guys ya, kalau saya mengatakan bahwa justru agama itu menghambat kemajuan suatu bangsa, maka banyak nanti yang marah-marah gitu. Ya banyak nanti yang kejang-kejang, kelonjotan. Banyak yang berpikir saya anti agama. Enggak. Kalau agama itu mengajarkan kebaikan, saya nggak bakal anti kok. Ngapain saya anti kebaikan? Kalau agama itu mengajarkan yang namanya kejujuran gitu, saya nggak masalah. Tapi kan permasalahannya di Konoha itu kan banyak ayat-ayat kitab suci yang multitafsir. Ya, ganda gitu penafsirannya. Jadi kita bingung gitu, umat bingung, waktu kita habis ya, habis berpikir bahwa oh ini penafsiran yang benar, oh ini penafsiran yang salah. Jangan seperti itu guys. Itu artinya menghabiskan energi pada sesuatu yang tidak penting. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini. Menurut saya itu lebih mulia orang yang mengajarkan kita keterampilan, skill daripada orang yang tidak mengajarkan keterampilan atau hanya mengajarkan tentang penafsiran-penafsiran gitu. Bahas kitab suci ya, tapi yang dibahas tentang kafir-kafir, mengkafirkan orang lain. Itu sangat-sangat tidak produktif sekali ya menurut saya pribadi ya. Oke? Silakan simpulkan sendiri ya, saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu saya artinya berpihak. Anda yang menyimpulkan yang nonton video ini ya. Mari kita berpikir ya. Ya, mari kita berpikir. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.